Halo mahasiswa semuanya, terima kasih yang sudah mengirimkan dokumennya untuk diuji Turnitin. Atau dengan kata lain, diuji apakah memiliki kadar plagiarisme yang bagaimana gitu ya. Rendahkah atau tinggi, itu diuji dengan aplikasi yang bernama Turnitin. Sebelum Anda mendapatkan hasil seperti yang ada di layar, setiap kalimat di blok dengan warna-warni ini, Anda terlebih dahulu filenya diunggah. Setelah diunggah, diproses, kemudian barulah muncul file dengan blok setiap kalimat warna-warni dengan warna-warni ya. Sebelum muncul ke dokumen ini, saya tunjukkan bagaimana tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Saya unggah beberapa dokumen Anda, kemudian di sini ada similarity report. Similarity ini kalau diambil dalam bahasa Indonesia artinya kesamaan, derajat kesamaan. Anda menulis dokumen itu, Turnitin mencari tahu di internet, di jurnal yang ada di internet, apapun yang ada di internet, dia cari tahu apakah tulisan Anda itu mengambil sumber-sumber dari internet itu gitu. Jadi Turnitin ini alat bantu untuk memetakan apakah tulisan Anda itu mengambil sumber dari yang tersedia di internet, sumber dari referensi yang tersedia di internet, baik itu berupa blog, buku, jurnal, artikel, tugas orang dan sebagainya yang tersebar di internet. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Anda merujuk 27% sumber yang ada di internet. Dan seterusnya ke bawah. Nah, paling tinggi 100%, paling rendah 0. Semakin merah warnanya berarti tulisan Anda sangat banyak merujuk di internet. Dan tulisan tersebut sama persis dengan yang ada dari sumbernya. Artinya Anda ini di skor segini berarti Anda betul-betul copy paste persis seperti asal referensinya. Anda mengcopy kemudian dipaste persis seperti asli referensi aslinya. Artinya Anda tidak melakukan parafrase. Anda kopas secara brutal tanpa mengidentifikasi, tanpa menggunakan akal Anda untuk memparafrase. Nah, ini sudah dipastikan di angka 89% ini Anda itu brutal kopasnya gitu ya. Jadi, ini nemu kopas. Copy, paste. Nah, ini sangat tidak disarankan. Anda bisa mendapatkan skor nilai langsung 0 untuk melakukan plagiarisme karena Anda cenderung sangat plagiaris di sini. Sangat plagiat di angka ini. Tapi bukan berarti yang rendah juga tidak plagiat. Sangat ada kemungkinan untuk angka skor ke bawah rendah ini juga plagiat. Mengapa seperti itu? Karena jenis plagiat itu banyak. Plagiarisme itu banyak jenisnya. Copy paste salah satunya. Yang kedua, copy paste tanpa mengutip. Ya termasuk kategori yang awal ya. Jadi copy paste itu salah satunya, apalagi copy paste yang tidak mengutip. Copy paste yang mengutip pun itu juga kadang-kadang tidak disukai oleh para pelaku penelitian, penulis gitu, peneliti dan seterusnya, karena itu semacam tidak menggunakan akal yang sehat gitu untuk parafrase. Kenapa sih nggak parafrase aja, kan bisa tuh gitu. Kemudian
tipe plagiat yang ketiga, yang kedua berarti ya, karena yang pertama tadi copy paste, termasuk copy paste yang tidak mengutip. Nah, copy paste yang mengutip itu tadi yang kedua, itu juga perlu diperiksa lagi. Ini bisa diparafrase, ngapain copy paste. Nah, setelah itu yang ketiga, sudah diparafrase tapi tidak mengutip, lupa dia mengutip. Nah, itu jenis-jenis plagiarisme juga yang ketiga. Yang keempat, hasil karya sendiri dituliskan di jurnal-jurnalnya sendiri gitu. Jadi mengutip dirinya sendiri, bahasa lainnya self plagiarism. Tapi tentu saja kalau untuk self plagiarism ini memiliki cara pandang berbeda-beda setiap orang. Yang perlu kita risaukan adalah 3 pertama tadi untuk saat ini. Ya, Anda lihat sudah skor Anda. Ya, saya mengambil contoh beberapa orang ini bukan untuk dihujat orang-orangnya, tapi untuk kita pelajari bersama ke depan nanti bagusnya seperti apa. Nah, setelah itu saya mencoba membuka salah satunya. Dan yang bersangkutan sudah mengizinkan untuk dibuka dokumennya, yaitu ini. Kita lanjutkan bagaimana cara membaca dokumen hasil uji Turnitin ini. Di layar Anda terdapat berbagai macam warna, semacam stabilo gitu ya. Warnanya ada macam-macam dan itu diukur tergantung oleh Turnitin sendiri. Kapan dikasih warna ungu, untuk apa sih warna ini dan sebagainya, itu tergantung Turnitin. Yang perlu kita pahami selanjutnya adalah ada angka di samping ini dan ada filter yang di bawahnya. Itu yang perlu kita pahami. Mahasiswa kadang-kadang tidak diizinkan melihat hasil Turnitinnya menggunakan aplikasi ini gitu ya. Tapi ada juga mahasiswa diizinkan untuk membuka Turnitinnya masing-masing. Namun sekali lagi kebijakan itu perlu kita patuhi. Kalaupun masih ada keterbatasan, ya sudah terima dokumen PDF hasil uji Turnitinnya yang diberikan oleh siapapun itu, misalnya seperti dosen atau pihak-pihak lain yang memang berkewajiban menguji Turnitin. Untuk saat ini saya bantu bagaimana cara membacanya. Kalau Anda mendapatkan dokumen yang tampilannya tidak seperti ini, tidak apa-apa. Ada juga unduhan yang biasanya diberikan kepada orang yang mengajukan uji Turnitin, itu biasanya ini current view. Nanti di PDF-nya muncul persis seperti ini. Dari mana sumber-sumbernya berasal itu juga bisa diketahui. Hanya saja kalau berupa PDF tidak seinteraktif berupa aplikasi. Tapi sama saja kok. Oke. Saya akan mencoba melihat dari mana saudara ini mengambil banyak referensinya. Kita klik yang ini, all sources. Ya, muncul beberapa tabel yang isinya berbagai sumber yang ada di internet. Nah, contohnya paling atas. Saudara ini menuliskan tugasnya mengambil dari ResearchGate. Dari mana saja kita klik, muncul nih. Oh, tuh ada tautannya tuh. Dari sana dia ngambil. Lalu apakah dia mengambil secara penuh atau dalam bahasa lainnya copy paste? Kita cek. Ya. Kata pengantar ini persis sama, mirip persis. Nah, ini contoh plagiarisme yang pertama. Kopas, ada kutipannya nih. Tolong jangan seperti itu. Mending Anda ubah bahasanya ini, diubah. Kata pengantar ilmu hukum secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Ubah aja lah ini. Misalnya, Anda balik saja ya. Contohnya, secara etimologi, koma, kutip tanda petik ini
pengantar ilmu hukum memiliki beberapa susunan kata dan makna. Oh, Anda mengubah seperti itu saja, Turnitin sudah tidak akan lagi membaca, tidak akan lagi mengeblok. Pandai-pandailah bersusastra menyusun kata, menyusun kalimat. Karena nanti Anda akan mendapatkan keuntungan dari itu. Percayalah dengan saya. Kalau Anda bisa menyusun kalimat, kata, dan apapun itu menjadi indah, pasti Turnitin tidak lagi memblok kata itu sebagai sesuatu yang perlu direvisi. Nah, ini istilah pengantar bermakna pandangan umum secara ringkas. Anda bisa balik secara ringkas, istilah pengantar bermakna sebagai suatu pandangan umum. Nah, kayak gitu juga bisa, titik. Ubahlah seperti itu. Cobalah Anda manfaatkan, Anda diberi akal gitu ya. Anda perlu mengasah otak Anda karena itu sangat memberikan Anda manfaat banyak sekali yang Anda tidak akan sadari sekarang. Nanti Anda berterima kasih bisa parafrase itu ternyata membawa banyak manfaat. Nah, itu ya. Yang kita lihat lagi selanjutnya. Oh, ini ada di bawah nih. Menurut JB Dalio sama persis tuh. Makanya diblok sama Turnitin sama persis. Maka ilmu hukum akan mempelajari sama persis nih. Ubahlah, parafrase lah. Nah, gitu lagi ya, kita coba lihat. Nih, ini cuma 4% karena cuma sedikit nih. 1-2 blok. Lagi. Oh, kita lihat lagi. Oh, ini banyak nih. Algra membagi sumber. Nah, yang kayak gini nih agak agak perlu perhatian. Karena semakin banyak yang diblok, biasanya dosen akan menghimbau, tolong dong ini diparafrase, tolong dong ini diubah supaya tidak lagi terbaca oleh Turnitin, penting gitu. Dan seterusnya nih. Ini juga sama. Klik lagi. Oh, masih di situ. Klik lagi. Nah, ini. Anda mengambil manusia. Jangan sampai manusia, coba saya scroll ke atas. Oh, ini. Manusia, jangan sampai ini persis ini diambil. Nah, maka tolong jangan kopas. Udah gitu aja. Kalaupun kopas tolong diparafrase ya. Saya selalu mengulangi itu. Akan selalu mengulangi itu. Tolong jangan kopas, kalaupun kopas tolong diparafrase. Setelah itu dikutip. Jangan kayak gini nih, ini nggak ngutip sama sekali, kasihan. Kasihan yang punya tulisan. Oh, tuh nggak ada kutipan apapun. Saya coba scroll ke bawah. Oh, tuh nggak ada kutipan. Kasihan orang-orang yang sudah menulis ini, Anda tidak mengakui tulisannya. Kutiplah sumbernya dari mana nih, dicek. Tuh. Implementasi asas leg spesialis. Nah, kadang-kadang saya juga ragu-ragu nih, ini bener-bener jurnal atau tugas nih. Saya penasaran nih, bisa nggak ya saya ke tautan itu. Coba saya cek, ini tugas atau jurnal. Oh, ini jurnal. Ya, betul. Kadang-kadang siswa itu mengutip tugasnya orang lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan, itu bahaya. Karena tugas itu tidak melalui proses penilaian. Siapapun bisa nulis gitu loh. Tapi kalau jurnal, selalu sebelum dia diterbitkan ada kelompok yang menilai. Biasanya seseorang pakar, dosen misalnya. Nah, itu. Ini Course Hero nih, wah bahaya. Mengutip dari Course Hero akan membuat Anda otomatis diminta untuk merevisi, atau kalau dosennya tidak mau tahu langsung 0. Yuk kita cek satu persatu nih. Course Hero. Ya, ini namanya tugas. Nanti Anda pasti dicecar.
oleh dosen biasanya. Saya pun juga tidak memperbolehkan Anda mengutip dari tugas. Nulis kayak gini saja masih harus dicek loh. Gitu ya. Maaf ya Mas, saya tidak mengomentari Anda, tapi saya ingin memberi pelajaran kepada siswa bahwa tugas itu adalah sumber yang tidak boleh dikutip. Kalau menurut saya dengan tegas menyatakan tidak boleh dikutip. Kenapa? Karena tugas ini bisa diunggah tanpa melalui proses yang disebut review. Begitu ya. Itu penting. Meskipun tulisan tugas ini bagus, tolong geser ke yang lain, jurnal, artikel, berita, misalnya buku, e-book, dan sebagainya. Sumber website pun nggak apa-apa, asal formal, seperti sumber pemberitaan, laporan dari website pemerintah, dan sebagainya. Ya, mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan hasil tulisan beliau, tapi alangkah baiknya Anda mencoba mengutip jurnal. Ini Course Hero ini kan isinya kayak gitu, tugas-tugas, orang menjawab apa. Jadi kita coba lihat seperti apa sumber yang ini. Ini juga tugas. Ini juga tugas. Anda perlu sekali mewaspadai, menghindari untuk mengutip tugas. Silahkan cari yang lain. Ya, bukan berarti tugas ini buruk gitu. Bagus juga isi dalam tugas, tapi tolong batasi diri Anda. Tolong tahan diri Anda untuk mengutip tugas. Geserlah ke jurnal. Wah, ini tapi tugas ya. Padahal lengkap. Silahkan cari yang lain. Pasti ada juga. Baik, kita coba cek yang lain lagi. Ini masih Course Hero. Nah, ini Anda juga perlu memperhatikan kayak apa gitu sumber-sumber yang Anda kutip, karena salah-salah Anda malah mengkutip yang tidak semestinya seperti tugas tadi. Ini juga Anda tidak tahu kan ini apa. Jadi sebaiknya Anda periksa betul dari mana sumber Anda menulis. Kita geser ke bagian yang ini. Nah, ini juga ada sumbernya, script. Kita periksa. Ya, ini buku. Tapi kadang-kadang setelah mengutip ini udah benar, misalnya ini buku. Setelah Anda mengutip, setelah Anda memindahkan kalimatnya, dikutip nggak sama Anda? Mana nih? Ya, yang ini nih. Oke, saya cek nih, turun ya. Itu kutipannya angka 5. Kita periksa angka 5. Angka 5 itu Anda mengutip mana? Kita scroll ke atas. IBIT, materi PPT. Nah, sebenarnya materi PPT itu juga bukan bahan untuk dikutip. Tapi ya tergantung dosen ya. Kalau dosen mengizinkan ya ikuti aja dosen. Setiap dosen beda-beda. Ingat ya, setiap dosen beda-beda. Tolong Anda juga adaptasi dengan perbedaan setiap dosen. Ini Anda IBIT. IBIT itu artinya merujuk pada ini, sumber yang ini. Nah, memang sumber itu diambil dari slide dosen, materi dosen itu juga kurang lebih mengambil referensinya dari internet. Tapi itu kan untuk keperluan yang dilakukan di kelas saja, tidak untuk penelitian. Kalau untuk penelitian, maka dosen tersebut, siapapun dosennya, pasti akan melakukan parafrase. Kalau untuk hanya di kelas, kopas saja tidak apa-apa, karena PowerPoint itu tidak diterbitkan. Maka itulah, PowerPoint itu sebenarnya tidak bisa dikutip. Hanya saja setiap dosen punya kebijakan masing-masing, ya ikuti saja gitu ya. Kalau saya tentu saja slide saya tidak boleh dikutip, karena slide bukan sumber resmi untuk sumber sahih gitu ya, valid untuk dikutip. Orang slide saya ngambilnya dari jurnal, ambil aja jurnal sumber utamanya gitu, jangan slide saya. Begitu. Ini yang lain-lain kita periksa lagi.
Ini juga kalau saya mengutip, saya akan tentu cari jurnal, cari buku, artikel berita, dan setelah saya tuliskan, setelah saya dapatkan sumber itu, saya pindahkan bukan dengan cara kopas, tapi langsung saya parafrase. Setelah saya parafrase, saya kutip. Oh, itu tadi saya ngambil dari jurnal. Jurnal penulisnya siapa, namanya siapa. Begitu. Itu kebiasaan yang harus kita lakukan sejak awal sebelum Anda menjadi sarjana ya. Mengutip, memparafrase, mengutip, memparafrase, dan memperhatikan susunan kalimat per kalimat agar nyambung, logis. Ini saya baca lagi sumber-sumbernya bermacam-macam. Nah, ini breakdown sourcesnya ini ya, semua sumbernya ada di sini. Kalau ingin membaca lebih sederhana lagi ada di angka ini. Saya ingin tahu sumber ResearchGate itu dikutip dari mana saja, ResearchGate yang mana saja ini misalnya. Ini persis banget ResearchGate, persis banget. Ini juga fungsi hukum, ini sama persis, kita coba buka. Makanya kadang-kadang dosen ngomel tuh, wah ini kok Anda ambil dari sini persis lagi, gimana nih gitu. Oh, ini harus diunduh. Oke, kita coba cari yang lain. Gini, kita coba ini. Kita lihat. Oh, tidak menemukan. Ya, contohnya seperti itu. Misalnya ini juga sama, JP Dalio. Nah, kalau saya menjadi pembimbing penulisan ini, saya akan minta tolong yang di blog ini bahasakan sendiri, parafrase. Saya tetap mengizinkan dia mengambil dari sumber yang valid ya, tapi ya valid loh, valid, bukan asal sumber kayak blog gitu ya. Kalau dia mengambil dari jurnal, saya cek nih, oh ini benar jurnal, sip, pakai itu tadi, tapi tolong parafrase, jangan kopas. Nah, ini sama persis soalnya. Nih, bahasanya ini di merah-merahin ini sama persis. Kalau Anda baca juga sama persis. Wujud, asas, sistem, sama wes. Dijamin itu akan direvisi, wajib direvisi malah. Ya. Nah, ini adalah contoh salah satu tampilan dan bagaimana cara mengatasinya ya. Tadi parafrase, kutip, parafrase, kutip. Saya akan coba buka yang ini. Bagaimana tampilannya, apa bedanya dengan yang lain, yang skornya tadi ada di bagian bawah yang merah. Oke, ini saya akan breakdown dulu dengan ini. Kemudian ya ini sumbernya. Kita lihat blogspot ini apa nih. Oke, karena sedikit sekali saya bisa bilang, oke, ini nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau menemukan sumber yang menjelaskan ini, tolong dikutip. Jangan dibiarkan tanpa kutipan. Kita lihat. Ini 10. Oke. Scroll ke 10. R. Suroso bukunya apa sih? Kita lihat ke atas. R. Suroso. Cari lagi. R. Suroso. Nah, ini. Oke. Bisa dibilang yang bawah tadi. Ya. Itu memang betul mengutip dari situ. Ini mengutip dari bukunya R. Suroso. Kemudian ini supaya aman sebaiknya memang diparafrase. Tapi pun tidak, karena ini cuma pecahan kata yang sangat kecil, tidak menjadi masalah.
Kita coba geser ke sumber yang lain. Oh, masih sama. Nah, ini misalnya. Ini juga kebetulan pecahan-pecahan kata ini tidak berarti ya, tidak signifikan. Kita lihat sumber yang lain. Ini dari script. Oh, ini juga cukup banyak nih. Nah, ini misalnya. Ini bisa saja saya minta tolong ini karena pecahan katanya agak gede, ganti ya. Yang berarti sebuah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, atau dibalik. Dalam hukum terdapat asas yang disebut lex superior derogat legi inferior. Makna asas tersebut adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan mengikat. Nah, itu sudah saya lakukan parafrase tuh. Itu akan membuat Turnitin tidak lagi memblok. Ya, Anda bisa lihat setiap halaman ini bloknya sedikit warnanya, kita cek. Pecahan-pecahan kata kayak gini, ini biasanya kalau saya lihat yang pecahan katanya banyak, itu yang diubah. Tapi bukan berarti yang sedikit terus nggak diubah, nggak. Tetap kita cek, periksa satu-satu. Ini kok masih sama misalnya. Ini tolong diubah. Itu plagiarisme itu tidak mengenai angkanya tinggi atau rendah tok. Ini ya, 27% itu bukan berarti dia tidak melakukan plagiarisme. Bisa jadi dia melakukan plagiarisme. Dan angka tinggi misalnya juga belum tentu full plagiar. Belum tentu plagiarismenya full tinggi gitu. Mohon maaf, saya terlalu cepat ngomong jadi ya plagiar. Gak apa-apa, ice breaking. Nah, ini dicek ke bawah, banyak sekali sumber-sumbernya. Tapi intinya adalah dosen memang harus mengetahui bagaimana Turnitin ini berfungsi. Mereka harus mengecek satu persatu mana yang signifikan melakukan plagiarisme, mana yang betul-betul itu harus dihindari, mana yang tidak. Contohnya yang hijau ini. Kalau saya, oke, ini nggak apa-apa, skip aja yang hijau. Tapi yang ini misalnya, yang nomor ini, 1 ini, meskipun pendek, tapi saya pengen ini di parafrase. Nomor 3 ini juga di parafrase. Itu Anda lama-lama juga bisa menilai sendiri kok, mana yang ingin Anda parafrase setelah tahu hasil Turnitin. Nah, dari sini Anda tahu, oh itu. Isi undang-undang juga kadang-kadang tidak bisa diparafrase, ya biarkan. Tapi kalau bisa, parafraselah dengan bijak. Ini tentu saja ini diparafrase, akan lebih baik seperti itu. Nah, ini sangat wajar, normal nih. Jadi Anda bisa bedakan skor rendah itu tampilan bloknya pendek-pendek, patah-patah, tidak full, tidak ngeblok full. Ini bagi saya ini perlu diparafrase. Bagi beberapa dosen yang lain ya mengikuti pandangan masing-masing dosen. Tapi secara wajar biasanya kalau menemui hal semacam ini ya baiknya memang diparafrase. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya bahas di waktu sekarang ini untuk memberikan Anda bekal bagaimana cara menghindarkan diri Anda dari plagiarisme dan berbagai jenis plagiarisme yang ada dan dikenal oleh semua orang. Anda adalah calon peneliti, calon ahli riset, calon orang yang akan banyak menulis, sehingga perlu memperhatikan sekali
mengenai cara mengutip, jujur dalam menulis, jujur dalam meneliti, etika meneliti. Anda juga harus mengetahuinya, menerapkannya dengan penuh kesadaran secara baik dan benar. Itu, terima kasih atas waktu Anda telah mendengarkan semua pemaparan dan penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui email atau Instagram atau media-media yang tersedia untuk menghubungi saya. Jangan lupa kalau Anda menyukai paparan saya, like ya. Kalau perlu komentar dan bagikan ke teman Anda kalau Anda merasa hal ini bermanfaat. Terima kasih.